Enggak sehari-hari, sama makan dari mana? Selama ini makan dari Orang kalau ada yang ngasih, kalau enggak, orang mau ngasih aja. ya. Enggak kan orang. Kalau ada ngasih, kalau enggak ada udah. 3 bulan terus nggak diminta sama yang punya rumah. Itu diminta juga, habis belum punya uang dari mana? Terus nggak dimarahin. Membayar diusir. Diusir kemana, Bu? Abang, iya sejak bingung gitu. Kalau diusir sama mau kemana? Di jalan aja nggak bisa. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru Ma asmihi syai'un asmi sayun fil ardi fil ardi wala fis sama wala fis wa sama huwas samiul alim. Samiul alim. Bismillah, insyaallah fi aman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang kita lagi bersiap-siap sama tim Barisan Bangun Negeri. Santri-santri luar biasa mengorbankan waktu mereka untuk rebahan. Karena kita semua nggak ada yang mau keluar dalam kondisi seperti ini. Nggak ada satupun kita yang mau untuk meninggalkan rumah, tempat yang paling aman bagi kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita nggak bisa, maksudnya orang-orang yang punya tugas, itu nggak mungkin bisa untuk mendiamkan ketika kondisi-kondisi saudara kita masih ada yang memerlukan. Kita tahu apa yang kita lakukan ini, membagi barang-barang pokok itu ya, bahan-bahan pokok. Kita tahu ini sangat kecil sekali dan nggak ada efeknya mungkin. Tapi apapun yang kita bisa buat, kita coba buat untuk meringankan beban umat. Sedikit apapun kita bisa meringankan, kita coba lakukan. Nah inilah kemudian yang teman-teman lakukan di Barisan Bangun Negeri. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Buat Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Umar Mita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Salim Villa, Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Uqman, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng kita untuk membersamai, karena mereka titip salam sampai malam, kita ngobrol sampai jam 12:30-an, dan mereka titip salam, dan insya Allah mereka juga akan turun dalam kondisi-kondisi seperti ini. Buat teman-teman semua yang support kita selama ini, tetap support kita, tetap kemudian menjadi bagian daripada kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Ya. Nah kalau misalnya mereka pulang ke kampung, sudah pasti di antara mereka pasti ada yang carrier kan, ada yang carrier untuk COVID kan. Nanti sampai kampung, mereka nyebarin kondisi kayak di Jakarta, di kampung nih. Coba bisa bayangin kan, masalahnya pelayanan kesehatannya jauh daripada Jakarta. Maksudnya jauh lebih rendah pelayanan kesehatan daripada di Jakarta gitu. Nah itulah menjadi problem kita sekarang. Oh iya, ada yang 200-an ini ya Pak? Betul. Masya Allah. Betul. Oh, Seperti iya. ojol, Iya, Grab, ojek, iya. sopir taksi, hampir kebanyakan seperti itu. Maka keadaan begini jadi susah Pak ya? Betul. Makanya saya bilang, aduh kalau dikasih lockdown, aduh gimana ini? Kalau pemerintah belum siap gimana ini? Iya, betul. Karena mereka tetap Perlu sekali. kecuali kalau di lockdown tapi dijaga pasokan Pengawasannya keperluannya. sekarang. Gitu. Iya. Ini bagian dari ulama untuk diminum, semoga sehat-sehat selalu. Ini dari ulama sama dari Atta Halilintar. Oh iya, makasih Pak. Iya, diminum biar sehat. Pakai kesehatan. Iya. Ibu punya anak kecil Ibu? Cucu. Oh cucu. Oh ya boleh sih. Satu. Ini ya? Iya, vitamin ya. Untuk vitamin untuk anak. Tapi di sana Dari ulama sama dari Atta. Iya. Mudah-mudahan nanti untuk diminum, kalau ini untuk dipakai masker biar tetap sehat ya Bu. Jadi ulama. Assalamualaikum Ibu. Ini dari ulama sama dari Terima Atta. kasih banyak. Ibu ada anak kecil Ibu? Ada. Ada kan cucunya? Iya. Oh cucunya ada. Iya. Nah ini buat cucunya. Oh baik. Vitamin. Terima kasih banyak. Ya, tetap sehat ya Bu. Mari Bu. Ya. Mari. Saya juga mau nanya. RT. Kita langsung minta izin untuk tempat yang lain. Oke. Lupa lagi. Makasih. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Makasih udah direpotin. Terima kasih. Kita jalan dulu ya Pak. Oke. Ini dia. Assalamualaikum. Ini dia Sat. Assalamualaikum.
Ibu. Sehat Ibu. Ini dari Bapak Tiko. Ini katanya kita izin masuk boleh? Iya, silakan. Maaf, assalamualaikum. Ya. Ini kemarin semalam ini hujan. Ini sampai begini Ustaz. Iya. Toiletnya itu bata ditadangin 2 begitu buat cemplung. Iya. Tapi yang nggak layak banget. Iya. Ini mohon maaf. Paham. Dalam Tat. Lihat dari jauh. Iya. Bikinan Tat. Asli dari mana Ibu? Asli Jakarta. Sini, orang sini. Ini Bapak. Apa kabar Pak? Ya ini dia mesti di kupingnya kalau Kuping, mata, Oh, udah nggak ini. Mata sama kuping sudah enggak? Kalau hujan basah. masuk Ini dia, pagi Sat. ke sini. Ini Itu dia semalam, Sat. kasih mau saya angkat berat. Kasih basah semua. Mau diangkat berat, nggak bisa bawanya. Berapa lama udah tinggal sini? Puluhan tahun ya. Udah puluhan tahun di sini. Di sini Bu. Di sini Iya. puluhan tahun. Nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Dari apa? Anaknya Saya masih dari kecil saya masih sampai kecil sampai di nikah. sini. Oh, Ibu masih kecil udah di Iya, sini. dan saya masih kecil di sini. Sampai punya anak kecil. Iya. Yang sabar ya Bu. Iya. Iya. Kenapa nggak mau di panti Bu? Ini dia kalau tengah malam Ya, nanti kalau ngamuk jerit gitu. gimana gitu ya kan. Lebih baik Ganggu orang mengganggu tidur orang. nanti. yang nanggungin apa namanya sewanya. Jadi ada lansia. Udah 3 bulan nggak bayar. Jadi lansia belum keluar, jadi mereka belum bisa bayar untuk kontrakan gitu loh Ustaz. Iya, iya. Jadi kenapa mereka bisa membayar kontrakan? Karena ada uang lansia. Iya, iya, paham. Alhamdulillah kebantu juga sama Pemda DKI. Ini bingung nggak sehari-hari sama makan dari mana. Selama ini makan dari- Orang kalau ada yang dari ngasih, kalau enggak, orang mau ngasih aja. Iya. Enggak kan orang ada kalau ada ngasih, kalau enggak ada udah Nggak makan dong Bu, kalau nggak ada yang enggak ngasih. makan. Ada yang ngasih makan. Punya suami nggak bisa nyari. Ya, sabar Ibu, masih di dunia. Insya Allah, apa namanya, teman-teman nanti juga kita coba kasih tahu. Artinya kita coba melakukan yang terbaik. Cuman bukan kita yang nolong sih. Ya kita kan cuma menjadi perantara. Yang nolong kan Allah pasti kan. Cuman ya Ibu sabar-sabar aja. Walaupun Ibu udah sabar banget kayaknya. Puluhan tahun ya. Iya udah puluhan tahun, Masya Allah. 3 bulan terus nggak diminta sama yang punya rumah. Itu diminta juga, habis belum punya uang dari mana? Terus nggak dimarahin. Enggak, malah itu kalau nggak mau bayar bisa diusir. Diusir kemana Bu? Abang, iya sejak bingung gitu. Kalau diusir sama mau kemana? Di jalan aja nggak bisa. Satu keluarga besar itu belum tentu Ustaz. Gitu. Iya. Yang menurut kita, Itu adiknya berarti atau apa? iya masih satu ibu ya. Satu saudara. Satu saudara. Satu ibu? Iya. Oh. Dan ini dari orang tua ini sama ibu yang sebelah ini kakak adik tuh. Oh, adiknya. Itu. Yang bisa untuk supaya nanti yang bisa untuk bantu bisa bantu. Karena kan yang kayak gini-gini kan apa ya? Nggak bisa kecuali cuma bareng-bareng. Jadi supaya nanti orang-orang bisa lihat, oh ternyata ada keadaan begini yang sebenarnya ada orang-orang yang cuma bisa buat sesuatu yang kecil pun ya sudah bisa mereka lakukan sebenarnya, cuman mungkin belum tahu aja. Ya, bentar. Ini kita bawain buat ibu Kasur. kasur supaya nanti bisa istirahat lebih nyaman ya. Maaf. Angkat itu dia. Iya. Ini ada beras, Tuh, ada Iya, beras. alhamdulillah. pempas ini. Ya. Terima kasih banyak. Ini buat bapak kalau misalnya dipakein biar kalau misalnya kencing. Enggak, ini. Enggak ngompol lah. Enggak, Iya. jadi Ini juga. Ini bantalnya. Nah, Nah, baru segini ya ibu. Iya nggak apa-apa, bersyukur banget. Ini alasnya nih, apa Spray. namanya, spraynya. Taruh sini ya bu. Iya. Ada telur. Oh iya, ini kalau masaknya bisa pakai telur. Saya taruh sini aja ibu ya. Iya. Iya, makasih Nah. banyak. Ini apa namanya, vitamin.
Nanti biar ibu tetap sehat, juga bapak juga tetap sehat. Vitaminnya mana? Stimunonya ya, ini kasih anak cucunya nih. Saya taruh sebentar sini ibu. Kerudung buat ibu. Jangan lupa dipakai ya bu kerudung. Nah ini untuk kerudung buat ibu. Saya taruh sini juga ya. Ini 2 nih buat anaknya kalau mau. Nah ini untuk adiknya nih. Biar tetap sehat ya. Oh ya ini juga nih. Nih, monggo silahkan. Jangan dimakan kotaknya. Isinya yang dimakan. Ya ibu, mungkin gitu aja. Nanti insya Allah kita Alhamdulillah ya ibu ya. Makasih banyak. doain kita ya. Makasih banyak. Kita dari Barisan Bangun Negeri, para asatidz, kita coba untuk meringankan bebannya umat. Doain kita mudah-mudahan kita bisa terus. Amin. Amin insya Allah. Panjang. Amin. Mari Bu ya, kita nggak mau ganggu lebih banyak lagi. Iya, iya. Sehat-sehat terus ya Bu. Salam buat Bapak. Ya itu, ada orang yang dekat tapi nggak punya kepedulian, saudara tapi mungkin belum punya kepedulian. Ada yang jauh tapi peduli. Ya tergantung kita itu mau diurusin nggak sama yang punya hidup. Kalau kita mau diurusin sama yang punya hidup, yang ngurusin lah hidup-hidup orang lain. Bersyukur betul ya, Masya Allah. Kadang-kadang kita banyak komplain dan komplain kita itu disebabkan kenapa? Karena kita nggak pernah untuk ngelihat atau bahkan nggak mau untuk ngelihat orang-orang yang sebenarnya dalam keadaan susah. Dan coba lihat ibunya tadi itu ya, itu nggak komplain kalau kita nggak tanya. Ibunya itu cuma komplain kalau kita tanya. Dan itu keadaannya sudah puluhan tahun. Udah puluhan tahun sampai mungkin kalau bahasa kita ya urat komplainnya mungkin sudah habis. Nah pertanyaannya, siapa yang ngurus orang-orang kayak gini? Jangan bahas penguasa. Ya kita sudah tahu lah penguasa kita tuh sampai seperti apa batasnya. Tapi masa ketika kita bilang penguasa, walaupun memang betul itu adalah kewajiban mereka, tapi lantas kita diem, lantas kita tutup mata dalam kondisi kayak gitu kan enggak. Nah makanya untuk itulah teman-teman sekalian, perlu banget bagi kita itu untuk bersama. Apa makna kebersamaan tuh? Artinya ini harus kita tanggung bareng-bareng. Orang muslim nanggungin hal-hal kayak gini. Ada orang bilang, Ustadz kita juga punya keperluan, kita juga punya kebutuhan dan segala macamnya. Ya saya selalu bilang, inilah kita sebagai orang yang mayoritas. Maka salah satu tugas kita adalah ngurusin yang banyak gitu loh maksudnya. Karena kita mayoritas, ya mau nggak mau, inilah salahnya kita jadi mayoritas. Mayoritas itu ya harus untuk kemudian turun dalam hal kayak gini. Nah kalau kita bersama-sama, saya yakin kayak tadi itu ya, itu mungkin sehari hidupnya paling perlu 20.000, 30.000. Berapa banyak di antara kita yang kemudian hidupnya 20-30 ribu cuma untuk rokok misalnya, atau cuma untuk beli kopi misalnya. Dan itu bisa untuk orang hidup. Coba untuk orang hidup gitu maksudnya. Nah itu yang coba kita untuk jembatani. Maka ada santri Bangun Negeri yang kemudian ngelihat kayak gini, kemudian kita coba turun memberitakan pada orang. Karena masalah kita tuh bukan cuma di mimbar. Kita tahu persis, saya tahu persis bahwa permasalahan utama tuh adanya pada pemikiran. Tapi bukan berarti kita menutup diri terhadap hal-hal yang memang harus kita urusin, karena memang kita sudah tahu dan kita sudah lihat, dan ini problem yang nyata di masyarakat. Maka mudah-mudahan dengan kita menyelesaikan masalah-masalah kecil kayak begini, Allah percayakan kepada kita problem-problem yang lebih besar yang untuk ditangani sesuai dengan aturan-aturan Islam. Jadi teman-teman sekalian, jangan bosan untuk bantu support Barisan Bangun Negeri, untuk bantu dan support kita untuk menyelesaikan mengangkat beban umat lebih besar. Karena selain di mimbar, selain di kemudian di ranah pemikiran, kita juga pengen turun kepada ranah-ranah yang memang lebih nyata dan memang lebih bukan hanya narasi tapi juga aksi. Yuk sekarang kita lanjut ke Talang. Assalamualaikum. Ini tentu Talang Ustaz. Pertama-tama saya mohon maaf mengganggu waktunya. Kita dari Barisan Bangun Negeri. Nah ini yang pakai warna hijau nih santri-santrinya Barisan Bangun Negeri. Barisan Bangun Negeri ini diinisiasi oleh para asatidz yang ada di selama ini membersamai umat, yang isi kajian dan segala macam. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan, Ustadz Salim Villa, Ustadz Umar Mita, saya dan segala macamnya. Nah ini kita coba untuk bareng-bareng berusaha untuk meringankan bebannya umat dengan cara apapun yang kita bisa. Walaupun yang kita lakukan ini kecil banget dan mungkin nggak ada efeknya ataupun mungkin sangat-sangat nggak ada apa-apanya, tapi kita masih berharap bahwa ini bisa jadi kebaikan nanti di ke depan. Selain itu juga supaya yang lain pada semangat untuk bisa bareng-bareng membantu. Karena kan kalau sudah masa-masa kayak gini kan kita nggak mungkin bisa sendiri-sendiri. Semuanya harus bareng-bareng sama-sama.
kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanggung sama yang lebih dan segala macam. Dan ini harus dicontohkan supaya umat ini bisa lihat bahwa orang muslim jaga sesama muslim, orang-orang Indonesia ya jaga sesama orang-orang Indonesia, apalagi sama-sama di Jakarta juga jaga sama-sama Jakarta. Maka nah ini teman-teman santri nanti insya Allah secara teknis nanti akan berkoordinasi dengan bapak-bapak yang lebih tahu, dan kita minta izin, kita minta diarahkan supaya nanti apa yang nanti kita lakukan itu tidak punya efek kecuali kebaikan. Nah tentu bapak-bapak yang lebih tahu daerah sini. Nah itu jadi yang perlu di brief untuk pertama kali sih Pak. Dan memang nanti dibagi berapa timnya nanti menurut bapak-bapak? 7 dibagi 7 timnya insya Allah supaya nanti nggak berkerumun gitu ya. Gitu aja. Dan mungkin alhamdulillah Talang sudah kita kunjungi tadi, 3 tempat sudah kita beresin. Dan teman-teman sekalian, mewakili para asatis, kita coba, dan saya tahu ya bahwa apapun yang kita lakukan itu benar-benar nggak ada apa-apanya, benar-benar jauh daripada apapun yang bisa menjadi solusi. Kita tahu banget kita tuh kayak menggarami lautan, kita tahu banget apa yang kita lakukan tuh benar-benar sangat terbatas sekali. Tapi ya seperti ketika semutnya Nabi Ibrahim itu membantu memadamkan api ya, yang kemudian membakar Nabi Ibrahim. Ketika dia ditanyakan, apakah bisa kamu tuh kemudian memadamkan api sebesar itu padahal kamu cuma bawa setiti air? Maka dia mengatakan enggak. Tapi kenapa kamu tetap lakukan? Jawabannya adalah karena ini menjadikan aku berposisi di mana. Jadi ini menjelaskan posisiku ada di mana. Maka dengan melakukan ini kita berusaha untuk menegaskan posisi kita di mana. Yaitu adalah kita pengen untuk menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian daripada permasalahan. Kita pengen mengangkat beban umat, bukan justru untuk menambah beban umat, gitu maksudnya. Dan ada lagi ketika kaum Bani Israel itu ya melanggar perintah Allah dalam hari Sabat, itu orang-orang juga bilang, ngapain kalian dakwain mereka? Ada orang yang mendakwain orang ini ada orang yang mendakwai para pemaksiat dengan baik, dengan seluruh jiwa mereka, dengan seluruh upaya mereka, walaupun menurut orang-orang sebagian besar itu kayaknya adalah buang-buang waktu. Ngapain kamu dakwain mereka? Kamu buang-buang waktu. Mereka itu sudah pasti ahli neraka. Ngapain kalian dakwain mereka? Nggak ada gunanya. Maka para dai itu menjawab kepada orang-orang yang mempertanyakan ngapain melakukan sesuatu yang kayaknya buang-buang waktu. Maka para dai menjawab, ma'ziratan ila rabbikum. Ini adalah sebuah alasan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang teman-teman lakukan, support dengan dana, dengan doa, support dengan logistik dan segala macamnya, mudah-mudahan ini menjadi ma'ziratan ila rabbina, menjadi sebuah alasan kepada Tuhan kita, Allah, bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan sesuatu. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih besar, sehingga apa yang kita lakukan pun bisa lebih besar insya Allah. Sampai jumpa lagi di jalan.